menikah, kok jangan menikah, maksudnya gimana? Iya, jangan kau ambil katanya. Berarti kan ada permusuhan. Dan dibuat lagi ayat lain itu harus kau jadi permusuhan lah orang itu, ada itu ditulis. Loh, kenapa Makanya orang ketika tinggal Daud di tanahnya sendiri kok dimusuhi? ya, memang begitu karena Tuhan sudah mengasihi menjadi miliknya Yahudi, menjadi miliknya Israel. Maka orang yang di situ nggak terima. Ini tanah kami kok dikasih. Kan begitu. Iya, Jadi lah kalau itu sudah jadi milik kita, cara tentu berpikirnya kita Tuhan menguasai itu tanah itu. bagaimana? Wong ada orangnya di situ kok. Halo Manu, selamat malam. Silakan Manu. Apa kabar Rudi? Halo. Kabar baik. Suaranya jelas? Jelas. Silakan. Iya, ini saya tidak tahu awalnya ya. Ini baru masuk, jadi apa? Kelihatannya ceritanya Israel, tapi judulnya lain. Apa ini Ya, tontonan? biasa itu. Jadi ceritanya ini Palestina ya? Tadinya kan kita sekarang lagi ada tontonan, kan gitu. Tontonan menarik itu ya ini adalah Israel diserang Palestina. Oke. Hanya itu, jadi topiknya tentang Palestina begitu. Ya, apa tontonan inilah tontonan. Jadi saat ini secara rohani Palestina sebelum pergi berperang pasti berdoa kepada Tuhannya. Israel pun berdoa kepada Tuhannya. Jadi kita tonton Tuhan siapa yang menang sekarang ini beserta pasukannya, kan gitu. Maksudnya itu. Oke. Iya. Ya. Cuma kan orang itu perspektifnya berbeda-beda. Satu orang nonton A bersama dengan B punya pendapat A, si A punya pendapat B, kan begitu, berbeda-beda. Lah menurut makanya, Lai itu yang salah yang mana di sini? Ya, makanya daripada berbeda-beda kita tonton, kita satukan saja. Tuhan Israel kan ada, Tuhan Yahudi kan ada, 1 lawan 1. Nanti siapa yang menang dalam perang ini Tuhannya yang menang. Yang kalah Tuhannya yang keok. Nah, kan gitu gampang. Maksudnya Tuhannya yang perang, bukan orangnya. Ya. Iya, Tuhannya kan yang memimpin perang itu kan Tuhannya. Dilindungi orang itu ya. Kita lihat siapa yang melindungi. Kenapa? Maksudnya Tuhannya memimpin perang, apa Tuhannya yang perang? Di dalam bahasa-bahasa Alkitab, perang rohani ini dipimpin. Tuhan yang memimpin di depan. Kalau cerita orang Yahudi, perang, Tuhan yang memimpin di depan. Jadi kayak mereka kan sama-sama berdoa nih. Iya, manusia pionnya lah gitu. Iya. Cuma sekarang ya lah ini saya bertanya tentang hatinya orang-orang Kristen di Indonesia tentang Palestina. Itu kedudukannya sebagai apa di situ? Menurut pendapatnya Anda begitu? Ya, kalau Anda menanya menurut pendapat saya, bahkan jangan itu. Kalau misalnya Anda Islam, bacalah Al-Maidah 21. Ya. Kalau saya mengatakan, Alkitab kami mengatakan bahwa itu tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan untuk menjadi tempat persinggahan bangsa Israel. Jadi Tuhan yang memberi itu, kalau mau protes ya protes ke Tuhan dong. Nah, di dalam Al-Quran juga sama, Al-Maidah 21. Maka dari itu satu-satunya caranya Palestina, mereka harus keluar dari agama Kristen, Islam, Yahudi. Kalau masih di dalam agama itu kan itu Tuhan yang ngasih, nggak bisa protes. Mereka masuk Hindu, Buddha atau apa, jadi bisa protes. Kan kami tidak bertuhan sama kau, karena itu punya kami ya gitu. Secara rohani. Oke. Jadi ini semuanya karena buku begitu ya. Ini masalahnya kan karena buku. Di buku disebut begitu, ya kan? Tapi apakah ya, itu kan, ada sebentar. Bagaimana? Itu kan bukan buku sembarang buku. Yang kita imani buku dari Tuhan. Masa buku Tuhan bisa salah? Iya, enggak. Maksudnya ini yang dipegangi kan masalah yang ada di buku. Maksudnya kan begitu kan? Bukan kenyataan hidup, tapi yang ada di buku
yang tertulis yang satunya 3.000 tahun yang lalu, satunya 1.400 tahun yang lalu, kan begitu? Setuju nggak? Enggak. Apakah ada batas di Quran? Bagaimana? Enggak. Itu kan memang sudah tertulis. Bukan buku sembarang buku, buku yang dari Tuhan. Lah lantas kita kalau enggak percaya dengan buku itu, ya udah, makanya aku bilang tinggalkan dulu agama yang mempercaya itu, baru bisa. Oh iya, oke. Ini waktu, maksud saya waktu buku itu menyebutkan bahwa itu tanah buat kamu, apakah ada perintah untuk membasmi orang yang ada di dalam di tanah itu? Ya. Atau menganiaya atau apa ada? Ya, makanya tidak ada di ayatnya, ya tidak ada di basmi. Aduh, bersin aku, sorry. Faktanya ya, orang Palestina asli pun sudah nggak ada lagi situ. Karena ada videonya itu. Yang apa namanya itu, si Jalut dan Talut itu, atau yang dikatakan Goliat itu, mana ada lagi pasukan Palestina yang asli Palestina, nggak ada. Ya oke, nggak jadi soal. Di waktu disuruh orang Israel disuruh masuk, apakah ada perintah untuk membasmi orang yang ada di situ atau menganiaya? Kalau perjanjian lama ada. Kan katanya jangan kau menikah sama orang Kanaan, itu kan di Kanaan. Menikah, kok jangan menikah, maksudnya gimana? Iya, jangan kau ambil katanya. Berarti kan ada permusuhan. Dan dibuat lagi ayat lain, itu harus kau jadi permusuhan lah orang itu, ada itu ditulis. Loh, kenapa orang tinggal di tanahnya sendiri kok dimusuhi? Ya, memang begitu karena Tuhan sudah mengasihi, menjadi miliknya Yahudi, menjadi miliknya Israel. Maka orang yang di situ nggak terima. Ini tanah kami kok dikasih. Kan begitu. Iya, jadi kalau sudah itu jadi milik kita, cara berpikirnya Tuhan itu bagaimana? Wong ada orangnya di situ kok. Ya nggak tahu, aku tanya juga Tuhanmu. Tuhanmu juga mengatakan begitu. Gimana sih? Makanya aku bilang baca Al-Maidah 21. Itu ada satu ayat ya, tapi bukan di Al-Maidah ya. Di mana Nabi Musa itu memberitahu pengikutnya supaya masuk ke tanah itu dengan hati rendah. Itu ada disebut. Tapi pengikutnya menolak. Dia bilang, kamu Musa dan Tuhanmu pergi ke situ dan perang, kita akan duduk di sini nonton. Itu ada di Quran. Al-Maidah 21. Makanya saya menanyakan apakah ada perintah untuk membasmi dan menganiaya orang yang ada di situ. Kalau perjanjian lama ada. Itu sudah jadi miliknya. Ya alasannya apa untuk membasmi orang yang sudah ada di situ? Jadi bisa dia mengusir orang-orang dari situ. Makanya menurut catatan sejarah, kan sudah nggak ada lagi orang-orang Palestina itu. Mana ada lagi? Diapakan orang Filistinnya waktu itu? Diapa? Ya nggak tahu, aku udah hilang. Kan ada itu catatan sejarah di Israel itu. Di Palestina juga ada itu, di Palestina. Orang-orang asli itu tidak ada lagi. Sudah musnah. Oke. Tapi dulu, dengan alasan apa menyuruh untuk masuk ke satu tempat dan mengusir orang yang sudah ada? Itu keadilannya di mana itu? Ya kau tanya Tuhan lah, masa kau tanya aku? Makanya aku kasih Quran solusi. Nggak ada begitu. Ini akan adanya di Bible. Buka dulu Al-Maidah. Coba kau baca Al-Maidah 21 itu. Lihat tafsirnya. Gimana sih dibilang dari tadi Al-Maidah 21? Malas sekali kau belajar. Ya ini saya akan buka 21 ya. Nah, di sini tidak ada perintah untuk mengusir atau membasmi makhluk penduduknya. Aku nggak tanya itu, kau baca dulu. Lah ini belum saya baru baca.
Ya, sudah disuruh masuk ke tanah itu, sudah ya, masuk ke tanah itu yang sudah ditentukan, dan jangan kamu kembali. Nah, kan sudah ditentukan. Iya, nggak apa-apa, tapi tidak ada perintah untuk membasmi manusianya nih. Mana? Kalau sudah disuruh kau masuk, itu punya kau, berhak nggak kau mengusir orang dari situ? Contoh, ya enggak. Aku kasih kau rumah. Gimana? Masa gimana sih kau? Masuk, contoh gini. Itu tanah kan luas, bisa tinggal di mana saja. Kok kenapa mesti harus ngusir yang orang yang ada di situ? Dia nggak mau tahu, itu milik dia semua. Contoh, saya kasih kau rumah. Aku pemilik rumah ini. Tempatilah rumah ini. Ternyata ada orang di dalam rumah ini. Kau kan punya pilihan. Bisa kau usir, bisa tak kau usir. Tak kau usir, kau tak berdosa. Kau usir juga, kau tak berdosa. Gitu ya, biar kau tahu. Tapi otoritinya ini kan punya Israel, bukan punya Palestina. Kenapa orang Palestina yang disalahkan? Yang menyalahkan orang Palestina siapa? Loh, kan kalau disuruh masuk dan diusir berarti disalahkan. Tapi Tuhan yang nyuruh itu kan bukan Tuhannya orang Palestina. Iya, maka kan dari yang benar itu kalau Tuhannya dua orang bersama ini. Kalau A dan B percaya Tuhan satu. Sekarang aku tanya dulu kau, Tuhan orang Palestina itu apa? Kan Allah SWT. Yang kau baca itu apa? Kan Al-Quran. Enggak, bukan begitu. Maksudnya orang Palestina itu waktu itu tidak percaya Tuhannya Israel. Kok kenapa dianggap sebagai orang yang percaya? Loh, kalau dua-duanya percaya sama, itu maklum. Pada saat itu orang Palestina percaya Allah SWT enggak? Enggak. Ini zaman kapan? Sudah kalau nggak percaya. Loh, salahkan juga Tuhanmu. Usir orang itu buat apa? Itu kan bukan Tuhannya, bukan makhluknya. Ya, paham nggak maksudnya? Makanya aku bilang, sekarang Palestina Tuhannya siapa? Allah SWT. Maka dia harus tunduk kepada hukum itu. Makanya dia harus keluar dulu dari situ, biar bisa dia meniadakan itu. Gimana sih? Paham nggak kau maksud saya? Menurut pandangannya Palestina ini tanahnya aku, kita tinggal di sini dari dulu. Kok ini ada orang nyuruh kita suruh keluar? Maksudnya apa ini semuanya? Kan begitu. Makanya kalau terjadi sekarang sama sekarang begitu, bro. Suruhlah Palestina marah sama Tuhan itu. Kan gampang, dekat rumahnya di Mekah. Bahkan Baitul Maqdis juga ada di situ. Marah sama Tuhan itu. Kok sama aku? Kita lagi cerita lagi zaman awalnya loh. Lagi awalnya yang memberi siapa? Dibasmi dan diusir. Ya, keadilannya Tuhan itu ada di mana? Ya kau tanya ada Tuhanmu, keadilan Tuhan di mana kok dikasih kepada Musa? Loh, ini waktu lagi zamannya siapa ini? Yang kau baca tadi kan Al-Quran. Kalian mengakui Tuhannya Musa di Al-Quran. Gimana sih jadi nggak percaya kok Tuhannya Musa? Sebentar. Kau percaya nggak Tuhannya Musa itu Allah SWT yang di Al-Quran? Enggak. Udahlah, kalau kau bilang enggak, aku nggak bisa apa-apa. Ya, tapi faktanya yang kau baca itu Allah SWT yang begitu, siapa yang mau percaya? Ya, kalau gitu kau misalnya Islam tinggalkan saja. Saya nggak respect, saya nggak urus. Bukan, kalau Tuhan sampai begitu, bagaimana saya bisa percaya? Ya sudah, urusan kau. Tuhan itu adil, kasih sayang sama makhluknya. Ya urusan kau lah, tanya Tuhanmu. Kenapa dikasih itu sama Musa? Kok sama aku kau tanya-tanya? Alright, saya nggak mau ganggu lagi udah. Sampai lain kali. Gitu lebih bagus. Iya, terima kasih Pak Manu. Kan lucu dia kawan. Protes dia, Tuhan kayak gitu tidak punya baca surat Al-Maidah 21, dibacanya. Setelah dibacanya, ya Tuhan Musa itu enggak sama katanya dengan Allah SWT. Dimarahi Zulkifli kau nanti. Yang kau baca itu kitab suci Al-Quran. Musa di dalam Al-Quran Tuhannya Allah SWT. Kalau kau bilang Musa di dalam Bible, ya betul. Tuhannya bukan Allah SWT. Lucu dia protes kepada Tuhannya. Kok sama aku marahnya? Ya aku bilang ya urusan Tuhanmu lah, marahi Tuhanmu gitu. Ya saya enggak setuju, ya tinggalkan kalau enggak setuju. Kan lawak. Makanya aku bilang, selagi kau masih di dalam agama ini, ayat itu menjelaskan itu diberikan.
Musa sampai ini yang tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kata Musa. Paham ya? Dia juga tadi sudah menjelaskan. Tapi Tuhan itu enggak adil dong. Kok orang yang di situ diusir loh. Makanya aku buat perumpamaan. Saya punya rumah. Saya kasih kau rumah ini. Tolong kau tinggal masuklah kau ke rumah itu. Ternyata ada orang di dalam rumah ini. Sekarang kan tergantung kebijakan saya. Tidak saya usir dia. Udahlah kau di sini aja. Itu baik. Tak ada dosanya. Saya usir pun dia enggak ada salah saya. Kan sudah dikasih sama saya. Bahkan saya bakar pun rumah tidak ada masalah. Mereka nggak tahu ayat itu kawan, Al-Maidah 21. Nggak tahu. Makanya baca tafsirnya Ibnu Katsir, Kemenak, semua sama. Lanjut ya. Akhirnya menyerah dia. Paham nggak kalian kawan yang kumaksudkan tadi? Kubuka dulu ayatnya. Ini Kemenak aja lah, Quran Kemenak. Surah 5 ayatnya yang ke-21. Saya nggak mau bohong-bohong kawan. Aduh. Makanya dia pun heran. Itulah memang derita kita bertuhan kawan. Terkadang kita pikir kok begini sih kebijakan Tuhan. Ya namanya Tuhan suka-suka dia. Dia sudah memberi, mana bisa ada lagi orang mengambil itu. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Itu dulu namanya tanah suci. Tanah Kanan itu Baitul Maqdis. Yang telah Allah tentukan bagimu. Karena ditentukan kawan. Dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Jadi itu sudah tanah yang ditentukan. Apakah mereka bisa melawan? Maksudnya tanah Palestina ditentukan Allah SWT. Nah ini. Aku tanya dia tadi. Apakah Allah Musa berbeda dengan Allah yang ada dalam Al-Quran? Berbeda kata dia. Padahal catatan kakinya Allah SWT sama. Bagi kaum Yahudi, selama mereka beriman dan taat kepada Allah SWT. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus Allah SWT, sementara mereka menolak untuk beriman kepadanya, tentulah itu pupus bagi orang Yahudi. Apa 100% orang Yahudi menolak Nabi Muhammad? Kan tidak. Artinya tidak pupus kalau ada satu orang pun. Ini kan catatan dia, ini pembelaan dia. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, ini tafsirnya jelas. Gak usah ditambah-tambah. Tafsir Kemenak. Nabi Musa selanjutnya berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu tanah Palestina, yang disucikan dari kemusyrikan karena banyak nabi-nabi yang diutus di tanah itu. Itulah tanah yang telah ditentukan Allah bagimu dalam ilmunya yang azali untuk memasukinya dan merasakan kedamaian di dalamnya. Apabila engkau beriman dan taat kepada perintahnya. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut. Nah, kalau yang tadi itu mengatakan bahwa itu zamannya Nabi Muhammad, itu tidak zaman Nabi Muhammad, ceritanya zaman Musa. Zaman Musa ada enggak yang meninggalkan Allah SWT? Ada. Selalu ada yang iya dan tidak. Tapi kebanyakan mereka menyembah Allah SWT di dalam ayat Al-Quran. Nanti kamu menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat karena kamu tidak percaya jaminan Allah bahwa tanah ini ditentukan Allah bagimu untuk memasukinya. Faktanya sampai hari ini orang Yahudi di sana, orang yang dibawa Musa itu, jadi gimana sih? Saya nggak ngerti nih, catatan kakinya ini kawan. Masuk ke zaman Nabi Muhammad, itu diperintahkan kan pada zamannya Musa. Mana ada dibilang sampai selama-lamanya. Ya, tapi biarlah mereka yang bicara ini. Kita rasional aja melihat sekarang ada tontonan menarik di televisi. Kedua-duanya memiliki Tuhan. Kita lihat siapa Tuhan, siapa yang menang. Itu aja caranya kawan. Nggak usah kita capek-capek berpikir, wah gini lah. Lihat saya nonton duduk manis kita. Wah siapa pemegang Palestina, kayak nonton bola aja. Kalau kalian menjagokan Palestina, doakan. Kan minta sama Tuhan kalian. Katanya kalau diminta nanti diazabnya Israel itu kan. Azab yang pedih. Ya kami juga berdoa kepada Tuhan kami. Supaya Israel dilindungi. Nanti kita lihat siapa yang menang. Kan gampang kawan, nggak usah susah-susah. Andro, selamat malam. Selamat malam. Sebenarnya nggak ngerti dia kurasa siapa yang pemilik dunia ini kan gitu. Ya pemilik dunia ini kan ya Tuhan. Makanya tadi dia bingung dia. Kok bisa Israel itu menjajah di Palestina, itu mungkin di pikirannya kan gitu.
Ya wajar kalau Tuhan misalkan tempatkan satu tempat bagi dia, ini tempatmu. Ini tempatmu gitu. Kalau misalkan pun ada orang duluan misalkan di situ, misalkanlah orang tua kita lah udah kasih 1 hektar kita ladang di satu tempat. Artinya kita merantau itu, misalkan merantau kita misalkan ke Jakarta, nggak kita kerjakan ladang itu, tiba-tiba digarap orang, tapi kan ada suratnya itu, perjanjiannya. Ini adalah tempat yang punyamu. Jadi kalau sekiranya pun dia kembali ke situ, ditempati orang yang menggarap itu, ya wajar dong kalau dia usir. Kadang-kadang memang itu nggak rasional, memang orang ini nggak rasional gitu, seperti itu. Jadi dibilangnya kemanusiaan kan gitu. Ya kalau memang pasnya itu, kalau memang sekiranya misalkan kita bawakan kemanusiaan pun, memang udah secara manusia itu milik dia gitu loh. Itu kan sudah perjanjian, tanah perjanjian. Udah dikasih sertifikatnya ke dia, ini sertifikatnya rumahmu loh, ini 1 hektar tanah ini punyamu, digarap orang gitu. Nah inilah kadang-kadang yang orang-orang spotaker ini tidak berpikir gitu loh. Yang penting aku udah tempatin di situ, saya duduk di situ, itu punyaku. Ya mana bisa, ya bersyukurlah sudah dipakai tempat itu, digunakannya, ya kan, dipakainya itu hasil-hasil buminya itu. Nah kalau sekiranya yang punya mengusirnya, ya wajar dong, gitu. Makanya siapa tadi namanya itu, makanya pelajarilah apa namanya, halo ya. Ya halo. Ya si Manu namanya tadi, si Manu. Ya si Manu, iya Manu, mumpung ngasih kau dengar ini kan gitu. Jadi kalau orang tua mau mengasih 1 hektar ladang sama kamu, kamu tiba-tiba merantau, ya kan? Yang 1 hektar ini kamu tinggalkan, digarap orang. Suratnya kan ada sama kamu, itu kan hak milikmu gitu loh. Nah Manu, biar kamu cerdas ya, cerdaslah sedikit kan gitu. Jadi kasihan kau nanti kan gitu. Tanahmu yang digarap itu kalau mau kamu kasih, ya itu lain hal kan gitu. Lain hal kalau kamu kasih. Atau kamu jual, itu lain hal. Tapi kan orang Yahudi kan nggak dijualnya, itu dipertahankannya. Kenapa? Karena itu udah Tuhan kasih sama dia. Tuhan Allah yang ngasih sama dia, bapaknya yang ngasih sama dia. Nah, bapaknya yang ngasih seperti itulah Kristen dengan Yahudi itu. Bapaknya yang ngasih sama dia. Kalau kamu klaim pun itu tanahmu itu, tapi nggak ada buktinya bahwa tanahmu, mau kemana pun kamu ngadu, sampai nangis darah, ya kamu nggak akan bisa menang gitu. Jadi makanya tunjukkan Tuhan siapa yang betul kan gitu. Itu tadi topiknya itu ya kan Le? Iya betul. Iya makanya kapan lah kalian pintar, itu kadang-kadang memang kita bingung kan gitu. Tapi kalau kalian buka hati kalian mau pintar. Kata Mahathir Muhammad, karena apa mereka bodoh karena para ustadz katanya. Itu dia, bukan karena bukan karena kitabnya sebenarnya, karena ustadz-ustadznya yang memang bikin goblok orang gitu. Coba kalau kitabnya kalian pelajari betul-betul, kalian pelajari betul-betul kitab kalian itu, ya kan? Itu kan itu namanya panduan hidup gitu. Iya, itu aja lah. Mungkin Le. Oke. Terima kasih, Andro. Iya. Iya. Lah, lihat orang Kristen kan gampang menangkapnya kawan. Tidak susah. Kita dikasih mama kita lahan 10 hektar. Ini sertifikatnya katanya kita pegang. Pergi kita merantau tiba-tiba karena tidak kita garap, datanglah 100 orang digarap tanah 10 hektar ini. Pulanglah kita, ya kan? Kita lihat di tanah kita sudah ada orang. Kalau kita baik hati kita bilang udahlah kalian tetap tinggal sini ya. Ini tanahku. Pasti dia nggak mau. Oh enggak. Kau enggak kami kenal, kami udah lama sini gitu kan gitu kawan. Akhirnya marah dia. Oke, pergi kalian semua dari sini. Ini punya kami kayak mana buktinya? Enggak punya orang itu surat. Dia punya surat kawan. Tentu diusir ini karena sok-sok bandal, ya kan? Aduh. Ya itulah dulu kawan. Pengetahuan mereka kita bisa apa? Ya. Saya baru nonton lagi live reportnya. Aduh, udahlah. Udah palak kali itu Israel. Untung Israel itu bukan kayak Korea Utara kawan. Andai kata Korea Utara digitukan, dibal-bal sampai rata dengan tanah. Tahulah kalian si Ginjoblu itu agak ada ritik-ritiknya. Kalau orang Yahudi masih ada nanti dia kembali artinya kan baik. Kalau Korea Utara terbangkan nuklir bom itu kan. Jadi perang dunia ketiga lah. Halo Hijrah, selamat malam. Hidupkan itu mikrofonnya. Silakan. Apa yang mau disampaikan Hijrah? Selamat malam, Shalom Bang Rudi.
Salam sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya aja. Haleluya. Silakan Pak. Iya. Nah, tahu aku dari suaranya. Ya, betul. Jadi Bang Rudi, ketika surat apa tadi ya? Surah Al-Maidah. Ya? Surah 5 ayat 21 ya Al-Maidah. Iya, ketika surah Al-Maidah ayat 21, saya dulu sering baca ayat itu. Memang persis seperti Bapak tadi. Siapa nama Bapak tadi? Nasu. Baluhab. Siapa? Nahu. Katakanlah si Baluhab. Katakanlah si Baluhab ya. Ya, Baluhab biar gampang. Katakanlah si Baluhab. Itu pemikiran si Baluhab dengan pemikiran saya, Bang Rudi. Itu sama persis, Bang. Ayat itu saya baca dulu. Tetapi memang tidak paham. Kenapa tidak paham? Penyingkapan itu, Bang, belum sampai ke saya. Belum ada penyingkapan. Sehingga setiap terjadi peperangan antara Palestina dan Israel, itu kami selalu berdoa supaya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Palestina. Bahkan ketika sholat di rakaat terakhir, itu imam masjid ya, imam yang memimpin sholat berdoa supaya Israel itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ayat ini dibukakan kepada saya? Ketika saya menjadi orang Kristen, saya hijrah. Begitu saya hijrah, baru ayat itu terbuka buat saya. Nah, baru saya baca, ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu alakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, ini Musa yang ngomong. Masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka untuk berbalik ke belakang. Kalau mereka berbalik, fahum khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Khasirin, mereka rugi. Maka sampai kiamat, sangkakala datang yang kedua kali, orang Israel tidak akan sejengkal pun lari daripada tanah itu. Ini kita membuka ayat mereka, bukan kita buka ayat kita. Kalau kita buka ayat kita, lebih-lebih lagi mereka Abu Lahab, apa namanya, Baluhab itu lebih-lebih lagi nggak mengerti. Sekarang Bang Rudi coba buka surat Al-Baqarah ayat 47. Bentar ya, aku buka dulu, sabar. Al-Baqarah ayat 47. Sebentar. Biar orang menontonnya. Al-Baqarah 147. Bukan 147 Bang Rudi, 47. 47. Ya, surah Al-Baqarah sampai ayat betina. Nomor 47, sabar. Bang Rudi jangan bilang 45. Bahasa Indonesia, nanti marah mereka. Oh gitu, nggak boleh. Iya. Oke, siap ini Pak. Oke, saya baca. Al-Baqarah 47. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Nah, oleh penerjemah Al-Qur'an Bang Rudi, dilebihkan, Bang. Apa yang dilebihkan? Itu dalam kurung pada masa itu. Padahal dalam Al-Quran bil lughah al-Arabiyah tidak ditulis pada masa itu. Oleh penafsir Al-Quran ditulis, ditambahkan, dilebihkan. Jadi mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan mereka. Karena siapapun yang melebihkan dan siapapun yang mengurangi firmanku, maka orang itu mendapatkan laknat. Mendapatkan neraka jahanam. Nah, kenikmatan apa yang dilebihkan kepada bangsa Israel? Semua negara sejarah mencatat. Kita tidak memandang Alkitab, tapi kita cara pandangnya Al-Quran, bahasa mereka. Bahwa Israel itu adalah satu-satunya bangsa, satu-satunya kaum, mereka belum masuk surga, tetapi mereka sudah mencicipi makanan surga. Itu Israel. Makanya satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Israel adalah kenikmatan mereka belum masuk surga tetapi makanan surga sudah mereka makan. Maka Bang Rudi waktu saya di pesantren, ustadz saya
menjelaskan hal ini kepada kami waktu kami masih menjadi santriwan-santriwati di pesantren. Dijelaskan. Satu-satunya kaum yang diberikan makanan langsung dari surga itu Yahudi. Makanya mereka jenius, pinter, hebat. Nah, sekarang Bang Rudi kita buka satu lagi. Ini khusus untuk Baluhab. Yunus ayat 90. Yunus ayat surah 10 ayat 90. Betul. Nah, ini lain lagi nih Bang Rudi. Lain lagi. Nanti pasti penonton Bang Rudi akan tercengang-cengang mendengar ayat ini. Ya. Wajawazna bi Bani Israil bahra, dan kami selamatkan Bani Israel melintas laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, coba Bang Rudi perhatikan baik-baik ya, kalau bisa Bang, itu dihitamkan supaya teman-teman di live chat bisa membaca ya. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Bang Rudi bisa paham ya? Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Kalau bahasa Arabnya, minal muslimin, maka aku termasuk orang-orang muslim. Arti muslim itu bukan Islam, tetapi orang yang berserah diri. Orang yang taat. Nah, jadi secara tidak langsung di surat Yunus ini, siapa sih Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel? Siapa Tuhan yang telah dipercaya oleh Bani Israel? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada satupun orang Yahudi, kecuali orang Yahudi Islam ya, yang mengaku, yang memanggil Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Nah, lalu siapa Tuhan Israel di sini ditulis? Nah, saya Bang Rudi benar-benar tidak bisa melihat kebenaran waktu saya masih jadi Baluhab. Begitu saya keluar dari Baluhab, baru saya terpampang kebenaran itu Tuhan berikan kepada saya. Nah, begitu cahaya Injil, kata Al-Quran surah Al-Maidah itu, ketika cahaya Injil itu masuk dalam hati saya, cahaya Injil menerangi pikiran saya, baru saya bisa melihat siapa itu Yesus, siapa itu orang Yahudi, siapa itu orang Israel. Sebelumnya Bang Rudi, saya tidak bisa melihat. Benar-benar ada satu titik hitam dalam hati dan pikiran saya, sehingga saya tidak bisa melihat kebenaran. Tetapi begitu Injil itu masuk, nurun lillah, cahaya Injil itu masuk, nurullah, cahaya Allah itu masuk dalam hati saya. Cahaya Allah itulah yang menerangi hati dan pikiran saya. Sehingga saya baru bisa lihat, oh Yesus ternyata bukan seperti yang saya pikirkan selama ini. Dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Dia benar-benar Elohim dalam wujud manusia. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Rudi. Itu saja. Siap. Ada salam Pak dari penggemar saya melalui WA. Terima kasih. Selamat malam. Yuk. Nah itu kawan. Kalau kita bilang, ini orang cerdas. Tidak terima mereka kawan. Kan sudah jelas ayatnya itu kawan. Memang itulah aku bilang penafsir. Kadang memasukkan ide-ide isi kepala dia ke dalam terjemahannya itu. Terjemahan sekaligus tafsir kawan. Ya. Dan uniknya mereka ini selalu menerjemahkan itu untuk mendiskreditkan Yahudi itu. Padahal kayak Bapak Hijrah bilang tadi enggak seperti itu. Bahasa Arabnya sudah dibacanya dulu baru diterjemahkannya ke bahasa Indonesia. Ya. Jadi kawan banyak mereka enggak tahu kawan. Itu sudah diberikan. Enggak bisa diganggu-gugat lagi. Makanya satu-satunya cara aku bilang tinggalkan dulu agama itu. Katakanlah mereka tidak beragama atau Hindu atau Buddha. Baru mereka bisa tuntut loh ini tanah kami. Gak ada hubungannya dengan Tuhan kami. Tuhan kalian. Karena kami tidak menyembah dia gitu baru bisa. Tapi selagi dia masih bertuhan sama Tuhan Yahudi, Tuhan Kristen atau Tuhan Islam. Mereka gak bisa protes. Karena di kitab-kitab itu ditulis demikian. Apa yang mau dia protes ya? Pak Nahu tadi bilang apa? Masa bisa diusir? Ya bisa lah. Orang sudah dikasih hak milik sama dia. Tiba-tiba ada orang datang mendiami tanah itu. Suka-suka dia bahkan digedapnya pun di situ bisa. Dipokeknya di situ bisa. Dibilangnya maling. Ini maling katanya. Diambilnya batu dilempari. Kan bisa sampai mati ya. Wah, kalian kira.